Kami dari kelompok 1 ingin ke Museum Walang Singit bersama teman-teman. Oke, langsung aja. Set. Jadi kita di sini udah sampai di Museum Mandala Siliwangi. Oke, kita lanjut ke dalam meeting. Gaskeun. Ya. You know I can't stop thinking about how you keep on missing what's not me, what I could be. Late nights have got me feeling like I should keep on listening to the streets, turn out the heat. I can make magic, taken for granted. Can't say it's over, lover. Keep talking to myself lately. Keep talking to myself lately. I know we got together and forever, but gotta find a way to make it work without all the ones. No, I can't do a compromise. Yeah, I know it's true. So let us fall into consensus. With right and wrong, we'll find the fixes. Oh, I mean, we can't pretend, but I'm benevolent, just so you know. I can make magic, taken for granted. Can't say it's over, lover. And I keep talking to myself lately. Keep talking to myself lately. Sekarang di sini saat kali ini kita ditemani sama Bapak siapa ya, apa namanya? Nama saya kalau di sini Oi Syarifudin. Tapi kalau murid Indonesia pakainya Pak Oi. Oke, Pak Oi. Tapi kalau teman-teman panggilnya kepada saya AA. Itu apa guys? Pak, kalau Pak Oi ini kerja di museum ini udah berapa lama ya, Pak? Saya diangkat menjadi petugas museum ini tahun 1994. Berapa tahun itu? Berapa? 20 ya? 30 tahun. Kita masih kanan non. Kalau itu tuh apa senjata-senjata yang ada di museum itu tuh beneran bisa nyala gitu? Semuanya tadinya bisa nyala, asli. Dari sumbangan dari para pelaku peristiwa dan ahli waris pelaku peristiwa. Kenapa ahli waris pelaku peristiwa? Dia pelaku peristiwa sudah meninggal dunia, kemudian ahli warisnya menghibahkan kepada museum ini. Contoh, ini senjata api ini diserahkan oleh ahli waris anaknya ke museum ini. Mereka secara ridho menghibahkan koleksi atau benda-benda yang ada di rumahnya. Syaratnya harus ada deskripsinya.
Tahu deskripsi? Keterangan singkatnya mengenai benda tersebut. Kalau tidak ada deskripsinya, dikembalikan kepada petugas atau kepada yang menyerahkan, dikembalikanlah. Tapi kalau khusus museum ini harus ada deskripsinya. Kalau mereka tidak mau, maka terpaksa kami masukkan kepada studio koleksi. Tahu studio koleksi? Di mana itu Pak? Garis miring gudang. Nah, jadi kalau museum ini tuh ada ini nggak Pak? Orang yang ide atau yang membuat museum ini? Itu sesepuh Siliwangi, idenya dari sesepuh Siliwangi supaya sejarah Siliwangi tidak hilang. Jadi para sesepuh Siliwangi mengidekan supaya membuat tentang sejarah Siliwangi. Di antaranya adalah koleksi dari yang pernah direbut oleh divisi Siliwangi waktu berjuang di Jawa Barat, di Indonesia maupun ke luar negeri. Seperti itu ya. Apa kalau dibandingin dulu sama sekarang, kalau sekarang lebih ramai dulu atau sekarang? Atau sekarang sepi? Atau sama aja? Apa tuh? Kunjungannya? Karena museum ini adalah museum sejarah, Ya. kebanyakan yang berkunjung di sini adalah para pelajar. Pertanyaannya adalah, saya balik nanya, kalau tidak disuruh dari guru, kamu museum mau? Karena waktu itu tahun awal tahun 2000-an, 90-an atau 2000-an ada pelajaran PSBB, singkatan dari Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang dihapuskan. Kalau ada PSBB itu rata-rata anak sekolah yang ada di Kota Bandung, jam pelajaran PSBB pasti datang ke sini. Baik SD, SMP, maupun SMA dan perguruan tinggi. Datang ke sini, mereka langsung belajar di museum ini. Jadi pengunjungnya alhamdulillah banyak. Kalau sekarang, kalau tidak tugas dari sekolah, tidak akan ke museum. Nah, jadi harus berterima kasih kepada Pak Guru atau Ibu Guru yang menyuruh ke museum. Ya, apa kasih ya? So, jadi kalian ada yang nanya nggak? Ayo, kurang IKJ. Kenapa nanya lagi? Jadi dilanjutkan latar belakang sejarah diri museum. Yang pertama tahun 1926 gedung yang depan ini dibangun. 1926 gedung dibangun. Kemudian dijadikan rumah kediaman seorang perwira Belanda. Jadi kita pada melihat rumah Belanda, masih asli orang Belanda. Belum ada renovasi. Belum ada. Tapi yang diganti gentengnya, catnya sama lantainya diganti. Yang kedua pas 19 tahun 50 gedung itu ya jadikan markas divisi Siliwangi yang pertama dengan nama Staf Kuartir Teritorium 3 Siliwangi yang sekarang pindah ke ke belakang Taman Lalu Lintas. Tahu Taman Lalu Lintas? Tahu. Kalau yang belum tahu akan nanti disuruh ke Taman Lalu Lintas. Bergabunglah dengan anak-anak TK. Yang ketiga tanggal 23 Januari tahun 50 gedung ini menjadi sasaran penyerangan APRA Angkatan Perang Ratu Adil dengan kekuatan 800 pasukan APRA bergerak dari Bandung Barat menyerbu gunung ini, membantai tentara Siliwangi yang ada di gedung ini di sekitarnya, sehingga gugurlah 79 pasukan Siliwangi. Salah satu di antara yang gugur adalah Bapak Mayor Lembo. Maka untuk menganalisa beliau, jalannya ada depan museum dimakan jalan Lembong. Kalau Bandung Utara namanya Lembang, di sini Lembong. Terakhir 23 Mei 66 gedung ini dijadikan Museum Mandala Wangsi Siliwangi, diresmikan menjadi Museum Mandala Siliwangi oleh Panglima Siliwangi ke-8. Saya nyebut 8 tidak bisa. 8 ya. Kolonel Ibrahim Aji. Kolonel Ibrahim Aji. Itu latar belakang. Ada lagi? Lagi ya.
Apa guys? Itu bersejarah. Ini mobil ini adalah mobil yang pernah dipakai untuk mengangkut gembong DITI Kartosuryo dari Gunung Geber, Paseh, Majalaya, Bansel. Tahu Bansel? Bandung Selatan. Jadi ini adalah mobil dinas rumah sakit EBA. Tahu rumah sakit EBA? Majalaya. Dulu ada EBA. Kemudian dihibahkan ke museum. Masih bisa jalan apa? Terakhir ini pakai main film. Ainul Habibie yang ketiga. Jadi ini bisa jalan. Karena waktu itu sekarang udah meninggal dunia, ada petugas di sini, dia itu ngerti tentang mesin. Hanya terus tiap kali dioprek, akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Waktu kesini itu bensinnya satu-satu, ngerti nggak? Satu-satu. 1 liter 1 kilo. Punya motor nggak? Punya. Satu berapa motor? Atau 38. Abang kan pinter memang. Itu mungkin latar belakang sejarah Dedikan Museum. Apa ini mobil udah ada direstorasi atau emang dari awalnya gini? Yang diganti adalah bannya. Bannya tadinya gede, tapi ukurannya nyari-nyari tidak ada. Karena peleknya kan tidak ada, akhirnya diganti peleknya sama aja. Ya mungkin udah ya segitu aja Pak yang bisa ini. Makasih ya Pak. Sama-sama, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Ya amin. Sekali lagi saya pesan pada rekan-rekan siswa, berterima kasihlah kepada guru. Waalaikumsalam. Remember how we used to feel like nothing's better. Walk to your doorstep thinking I can't live without her.